Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Subanda dari jurusan Administrasi Negara Universitas Terbuka Cabang Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan pada masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dampak efisiensi anggaran memiliki berbagai konsekuensi yang signifikan, baik positif maupun negatif, dalam hal pengelolaan dana yang lebih optimal maupun dampak yang negatif terhadap kualitas akses pendidikan. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak negatif dari efisiensi anggaran bidang pendidikan. Yang pertama, penurunan kualitas pendidikan. Pemangkasan anggaran sering berdampak pada pengurangan program-program strategis seperti beasiswa, tunjangan guru, dan fasilitas sekolah. Dan hal ini akan menurunkan mutu pembelajaran dan motivasi tenaga pendidik, terutama tenaga guru honorer yang sangat bergantung pada tunjangan pemerintah. Dampak yang kedua yaitu bertambahnya angka putus sekolah dan sulitnya akses pendidikan. Pengurangan dana untuk program bantuan pendidikan seperti program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang dapat menyebabkan siswa dari keluarga kurang mampu kesulitan untuk melanjutkan sekolah, sehingga angka putus sekolah berpotensi akan meningkat. Selanjutnya yaitu dampak yang ketiga, kesejahteraan tenaga pendidik terancam. Efisiensi anggaran mengurangi tunjangan dan insentif bagi guru dan dosen, yang akibatnya akan menurunkan motivasi dan kualitas pengajaran. Sehingga hal ini memperbesar atau memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, terutama di wilayah terpencil. Yang keempat, dampak akibat efisiensi di bidang pendidikan. Potensi kenaikan biaya pendidikan di tiap-tiap sekolah. Pengurangan subsidi ini bisa menyebabkan biaya pendidikan seperti uang kuliah tunggal di perguruan tingkat tinggi negeri meningkat. Ini berpotensi membebani mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Itu sebagian yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang dampak positif dari efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu optimalisasi alokasi dan penggunaan dana. Efisiensi anggaran tidak selalu pemotongan nominal, tetapi lebih pada perbaikan sistem distribusi dan proporsi anggaran agar dana tepat sasaran dan tidak terbuang percuma. Misalnya, untuk memperbaiki distribusi beasiswa dan mengurangi duplikasi program. Dampak positif yang kedua yaitu pengalihan dana untuk peningkatan kualitas riset dan infrastruktur digital. Dana yang dihemat dapat dialihkan untuk mendukung riset berkualitas, digitalisasi pendidikan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat meningkatkan akses dan efisiensi pembelajaran secara jangka panjang. Dampak yang ketiga yaitu membuka kesempatan kolaborasi dengan pihak swasta. Dengan menggalang sinergi dengan sektor swasta untuk mendukung biaya pendidikan dapat menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah tanpa mengorbankan layanan pendidikan. Dampak yang positif yang keempat yaitu menjaga alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan. Pemerintah tetap berkomitmen dengan alokasi dana yaitu 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, sehingga program-program penting seperti beasiswa, tunjangan guru, dan bantuan pendidikan tetap berjalan meskipun ada efisiensi.
Dan dari sekian yang saya jelaskan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa di sini anggaran di sektor pendidikan harus dijalankan dengan hati-hati dan tidak mengorbankan kualitas, akses, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemangkasan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan penurunan mutu pendidikan, pertamanya angka putus sekolah, dan meningkatnya beban biaya pendidikan bagi masyarakat. Namun dengan perbaikan tata kelola program, anggaran, optimalisasi distribusi dana, digitalisasi pendidikan, serta kolaborasi dengan pihak swasta, efisiensi anggaran dapat mendukung meningkatnya kualitas pendidikan secara berkelanjutan tanpa mengurangi akses bagi masyarakat luas. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah.